الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Para jemaah sedang salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Panca indera kita lengkap ya Bang ya. Allah karuniakan kepada kita penglihatan kita lengkap, panca indera, telinga, akal fikiran kita lengkap semuanya ya. Alhamdulillah. Pernah enggak kita berpikir itu adalah karunia yang sangat besar ya? Para jemaah rahimakumullah, tadi sore saya membersamai berbuka puasa bersama dengan anak-anak disabilitas di Masjid Gunung Sari Indah. Di sana memang tempatnya masjid ramah disabilitas. Masjid ramah disabilitas. Di sana ada kurang lebih 30 sampai 35 santri disabilitas. Ada yang tunanetra, ada yang tunadaksa ya. Ada yang tunanetra sekaligus tunadaksa. Jadi sudah tunanetra, terus secara fisik dia juga Allah berikan ujian. Kemudian ada yang autis ya, yang tidak ngerti itu ya. Nah itu kita bersamai di sana sampai berbuka puasa tadi. Para jemaah rahimakumullah, ada yang menjadi catatan di sini bahwasannya yang pertama, keistimewaan mereka itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Innallaha qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara 'awadtuhu minhumal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, bihabibataihi fasabara, lalu dia sabar, Allah uji mereka dengan dua kekasihnya. Dua kekasih di sini terjemahkan oleh para ulama adalah kedua matanya. Fasabaru, lalu maka dia sabar, maka awadtuhu, aku ganti dia minhuma, keduanya itu, dengan al-jannah, surga. Jadi
kita teringat dengan apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Bilal itu yang terkenal apa Pak? Sandalnya Bilal sudah sampai di surga, padahal Bilal sudah meninggal apa masih ada waktu itu? Bilal masih ada ya. Bilal masih ada, tapi sandalnya itu, terompahnya itu sudah sampai di surga. Nah, seolah seperti itu ya. Kemudian Rasulullah juga pernah menyampaikan sebentar pada saat suatu kajian, Rasulullah menyampaikan bahwasanya sebentar lagi ada penduduk surga datang. Nah, tiba-tiba ada yang datang, ternyata dialah penduduk surga. Dia masih hidup, tapi dia seolah sudah menjadi penduduk surga. Penduduk surga yang masih ada di dunia. Nah, demikian juga para disabilitas fasabara, yang kemudian dia tetap sabar ketika Allah uji itu, maka awadtuhu minhumal jannah. Allah ganti keduanya itu dengan surga, seolah penduduk surga yang masih ada di bumi. Tinggal kita yang membersamai agar mereka tetap sabar dalam keimanan. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan atau keistimewaan mereka yang kedua adalah mereka datang ke masjid itu adalah untuk belajar ngaji. Nah, belajar ngaji. Sehingga yang tunanetra itu belajar Al-Qur'an namanya Braille. Sehingga dia belajar Braille ya, belajar Braille. Braille itu kalau membaca kanan ke kiri atau kiri ke kanan kalau ngaji. Ayo. Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan kalau ngaji ya, ngaji. Kenapa? Kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kalau kita kan ngajinya dari kanan ke kiri. Kalau baca Braille kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Beda ya. Kalau kita kanan ke kiri, Bismillahirrahmanirrahim, dari kanan ke kiri. Kalau mereka teman-teman Braille itu dari kiri ke kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Nah, kemudian selain membaca Braille, mereka juga belajar membaca murattal ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ajari seperti itu. Yang laki-laki apa harapannya? Nantinya bisa menjadi imam. Ya. Masih ingat sahabat Nabi yang buta siapa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Siapa? Ummi Maktum, buta pada saat zaman Nabi. Kemudian diberikan kesempatan oleh Nabi pada suatu saat untuk apa? Menjadi imam. Nah, demikian juga anak-anak seperti itu kita ajari, harapannya nanti ketika dewasa anak-anak juga menjadi imam. Dan itu ada yang sudah menjadi imam. Ramadan ini ada yang sudah keliling untuk menjadi imam di beberapa masjid terdekat rumahnya. Alhamdulillah. Yang sudah dewasa ya tentu. Para jamaah rahimakumullah, Nabi pernah menyatakan, wahai sahabatku, Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa wahai Nabi? Hum ahlul Quran, hum ahlullah. Mereka yang menjadi ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Lah mereka dalam keterbatasan disabilitas kemudian datang ke masjid untuk membaca Al-Quran. Berarti mereka keistimewaannya adalah keluarga Allah. Nah itu dari sore sampai maghrib. Kemudian saya lanjut ke sini ya. Para jamaah rahimakumullah. Nah sedikit tambahan.
Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada harapan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, barang siapa yang berpuasa, man shoma Ramadan, puasa apa? Ramadan, hanya puasa Ramadan, idhofah, ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, ada kesempatan untuk meraih ampunan. Syaratnya imanan wahtisaban. Puasa itu dilaksanakan karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah. Demikian juga man qama Ramadan, barang siapa yang menunaikan qiyamu Ramadan, ada kesempatan pula untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Syaratnya imanan wahtisaban, dilaksanakan karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah. Lah, yang menjadi persoalan, siang tadi kita berpuasa, apakah puasa kita karena iman dan mengharapkan ridha Allah? Demikian juga pada saat ini kita sholat atau kita qiyamu Ramadan, maka apakah qiyamu Ramadan kita pada kali ini karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah? Kalau iya, maka ada peluang yang besar untuk kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan dari Allah dosa-dosa yang telah lewat, ampunan dari Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Lah, bagaimana sih kemudian kita ini menerjemahkan karena iman itu dan ridha Allah itu bagaimana? Maka iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka puasa itu kita laksanakan karena antu'mina billah, karena perintah Allah. Kenapa puasa? Perintah Allah. Allah perintahkan puasa, ya sudah kita puasa karena yang memerintahkan adalah Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Indah, Maha Bersih, Maha Suci. Bagaimana kita puasa? Kita laksanakan puasa itu dengan penuh keindahan, keindahan hati, keindahan fikiran, keindahan panca indera. Apa yang dimaksud dengan keindahan itu? Ya, indah itu kan bersih dari kotoran. Bunga itu nampak indah apabila bunga itu kemudian mekar, bersih, harum. Iya kan? Sebagaimana harumnya masjid ini, maka masjid ini nampak indah, segar. Demikian puasa. Maka Allah suka yang indah. Maka puasa kita laksanakan dengan penuh keindahan. Hati yang bersih kita laksanakan. Puasa dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, fikiran yang bersih, lisan yang bersih dari segala lisan yang kotor, panca indera yang bersih dari panca indera yang kotor. Coba kemudian kita mengamati sedikit, berpikir sedikit, kita bandingkan panca indera mata kita
dengan mata para disabilitas tunanetra, lebih banyak mana dosanya? Ya, kita banyak mengadakan pengamatan. Ada yang berbau pahala, ada yang mengandung dosa juga. Lebih banyak mana dosa dengan pahala dari mata? Nah, dari para disabilitas tunanetra itu bersih matanya, tidak pernah melihat dosa. Salah satu santri itu kita tanya, nah apa enggak kemudian pingin operasi dah untuk bisa melihat? Apa jawaban sang anak kepada bundanya ketika dijawab itu? Ndak usah mak, biarlah saya ndak kelihatan, biarlah saya menjadi tunanetra. Saya nanti ingin mengajak mama ke surga karena mata saya yang sekarang buta. Karena ndak ada dosa. Ya. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, antu'mina billah, kita laksanakan puasa itu karena perintah Allah. Wa malaikatihi, kita laksanakan perintah puasa itu karena beriman kepada malaikat. Ya, kita jaga puasa dimanapun kita berada itu, menjaga tetap suci, tetap bersih puasa itu. Kenapa? Karena kita merasa dijaga oleh malaikat. Di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, tetap kita berpuasa dengan bersih karena merasa terjaga oleh para malaikat. Menjaga panca indera, menjaga hati, menjaga lisan. Wa kutubihi, kita laksanakan puasa itu karena beriman kepada kitab Al-Quran. Perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah itu. Wa rusulihi, kita beriman, kita melaksanakan puasa itu karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur di antaranya. Bagaimana kemudian Rasulullah berpuasa? Rasulullah berpuasa menjaga lisan, menjaga panca indera, menjaga hati, menjaga fikiran dan seterusnya, agar puasanya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, demikian juga kemudian qiyamul Ramadan kita laksanakan karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah akan siapkan ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puasa ini malam yang keberapa? 29. Lah cepet riyoyo. Malam yang ke-19 ya insyaallah ya. Pun tergesa-gesa malam ke-29 nggih. Ya. Dinikmati, kita nikmati Ramadan puasa ini. Para jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menguatkan iman Islam kita, memberikan kesehatan pada kita, meluaskan rezeki kita sehingga kita laksanakan puasa ini dengan iman dan ihtisaban, kita mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.